Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Salam dengan NPM 22 Sini akan mempresentasikan buku panduan praktis menulis karya ilmiah. Nah, di sini ada cover bukunya. Cover buku. Di sini ada daftar isi. Bab 1 bahasa Indonesia dan bab 2 tanda baca huruf kata frasa dan klausa. Nah, di sini A. Sejarah bahasa dan perkembangan bahasa. Bahasa digunakan manusia sebagai alat berinteraksi tanpa bahasa. Manusia akan sulit berinteraksi karena manusia merupakan makhluk sosial. Manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk membangun eksistensinya. Selain itu, bahasa digunakan manusia untuk saling menyampaikan informasi dan pesan. Bahasa digunakan manusia sebagai media menyampaikan informasi, pikiran, dan perasaan kepada orang lain. Kesatuan makna dalam suatu ujaran dapat membentuk perbendaharaan kata suatu masyarakat. Perbendaharaan bahasa belum dapat berfungsi apabila ujaran belum ditempatkan pada arus ujaran dalam pengandaan interaksi manusia. Jadi perbendaharaan kata harus dapat digunakan masyarakat agar ujaran tersebut dapat lebih berfaedah. B. Fungsi bahasa. Masyarakat beranggapan bahwa penguasaan bahasa pertama tidak memerlukan usaha karena bahasa pertama diperoleh secara otomatis dari orang tua. Masyarakat beranggapan bahwa orang menguasai bahasa itu sangat wajar sehingga tidak perlu diberikan perhatian khusus. Menurut Kerap, fungsi bahasa dapat kehidupan ditinjau dari sejarah pertumbuhan bahasa, yaitu 1. Bahasa sebagai ekspresi diri. Kedua, bahasa untuk berkomunikasi. Yang ketiga, bahasa sebagai interaksi dan adaptasi. Yang keempat, bahasa sebagai kontrol sosial. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi kekhususan, antara lain: yang 1. Bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, bahasa pemersatu. Yang C. Karakteristik dan ragam bahasa. 1. Bahasa sebagai sistem bahasa. Dalam hal ini sebagai suatu sistem yang berstruktur dan bermakna. Yang ketiga, bahasa sebagai lambang. Bahasa memiliki hubungan yang saling terkait antara penanda atau menandai dengan penanda ataupun ditandai. 3. Bahasa sebagai bunyi. Bahasa yang digunakan oleh manusia menghasilkan bunyi. Yang keempat, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan untuk bertukar informasi. Ragam bahasa Indonesia dibagi menurut konteks bahasa. Keragaman bahasa tersebut disebabkan usul pendidikan, agama, suku bangsa, profesi, dan asal-usul seseorang. Ragam daerah dikenal dengan nama logat atau dialek. Logat daerah kentara karena tata bunyinya. Ciri khas yang meliputi tekanan intonasi dan panjang pendek bahasa membangun akses yang berbeda-beda. A. Idiolek, yaitu ragam bahasa yang bersifat perorangan disebut dengan dialek. B. Dialek, yaitu ragam bahasa yang digunakan sekelompok orang dari suatu wilayah. C. Sosiolek, yaitu ragam bahasa yang digunakan suatu kelompok tertentu yang menandai suatu golongan. D. Fungsiolek, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam bidang tertentu seperti ragam bahasa suku, hukum, ragam bahasa puisi, dan sebagainya. E. Bahasa baku, yaitu ragam bahasa baku lebih lengkap dari bahasa ragam bahasa tidak baku. Yang F. Bahasa tidak baku, yaitu ragam tidak baku disebut dengan bahasa prokem. Bahasa ini ditandai dengan
penyimpangan pada ragam bahasa baku, biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. D. Bahasa lisan, yaitu ragam bahasa lisan dihasilkan oleh alat ucap. Pemakaian ragam bahasa lisan mempengaruhi oleh tinggi dan rendah suara, rekaman ekspresi, dan isyarat dalam mengungkapkan ide dan gagasan. H. Bahasa tulis, yaitu ragam bahasa tulis dihasilkan dari ragam bahasa lisan yang diwujudkan dalam simbol. Bahasa tulis berkaitan dengan tata bahasa dan kosakata. D. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang terkait dengan rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 yang dibuktikan oleh prasasti kedudukan bukit pada 638 Masehi di Palembang. Prasasti Talag Tau pada 684 Masehi di Palembang. Kota Kapur pada 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi pada 688 Masehi di Jambi. Bahasa digunakan manusia sebagai alat berinteraksi. Tanpa bahasa, manusia akan sulit berinteraksi karena manusia merupakan makhluk sosial. Manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk membangun eksistensinya. Sebagai itu, bahasa digunakan manusia untuk saling menyampaikan informasi dan pesan. Tanda baca, huruf, kata, frasa, dan klausa. Tanda baca berguna sebagai pembeda struktur dan intonasi dalam kalimat. Penggunaan tanda baca sangat penting karena tanda baca dapat membedakan makna. Aturan pemakaian tanda baca bergantung pada konteks bahasa, waktu, dan perkembangan bahasa. Jadi, tanda baca dapat dimaknai sebagai simbol yang digunakan dalam membuat kalimat yang dapat membedakan intonasi dan makna kalimat. Tanda baca dibagi menjadi 8 antara lainnya. 1. Tanda titik. Secara umum tanda titik digunakan sebagai penanda akhir kalimat. Namun, ada beberapa kegunaan tanda titik, yaitu digunakan sebagai akhir kalimat berita. Contohnya, Laila pergi ke rumahku saat hujan turun deras. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dalam bahasa tulis biasanya menunjukkan jeda. Guna tanda koma yakni sebagai perincian. Contohnya, ibu membeli sop ayam, opor ayam, ketupat, sayur, dan soto babat. Yang ketiga, tanda titik koma. Pemakaian tanda titik koma berguna sebagai perincian yang kedudukannya sejajar. Contohnya, jangan lupa bawa lauk pauk, yaitu ikan goreng, ayam goreng, dan tahu goreng. Dan sayur yaitu sop, lodeh, dan kacang panjang bumi. Yang keempat, tanda hubung. Penggunaan tanda hubung terdapat pada tanda hubung dalam bahasa tulis digunakan dalam kata yang terpisah dan penulisan. Contohnya, saat aku datang ke sana, aku melihat dia sedang ada tanda hubung bermain dengan hewan peliharaannya. Tanda tanya. Penggunaan tanda tanya digunakan dalam kalimat tanda tanya. Contoh, kapan kita pergi? Ataupun, kamu lagi di mana? 6. Tanda seru. Tanda seru digunakan dalam kalimat perintah. Contohnya, makan dulu. Yang ketujuh, tanda kurung. Tanda kurung dalam bahasa tulis digunakan dalam keterangan tambahan. Contohnya, demi mendapatkan uang dalam kurung untuk memperlukan makanan sehari-hari, kurung tutup, ia rela melakukan pencurian. Nah, itu ada tanda kurung. Tanda petik tunggal. Pemakaian tanda petik tunggal dibagi menjadi beberapa, yaitu tanda petik tunggal digunakan untuk menjelaskan kata asing. Contohnya, kalau jualan, melimpir, atau jalan di pinggir agar tidak tertabrak mobil. 9. Tanda petik ganda. Tanda petik dalam bahasa tulis digunakan dalam dialog. Contohnya,
Sari, iya. Sari, ya, memang saya yang bersalah. Adit, senang saja saya tahu siapa pelakunya. 10. Tanda garis miring dapat bahasa tulis digunakan dalam alamat. Contohnya Jalan Panglima Polim 3 garis miring Perumahan Jati Asih. Nah, itu ada garis miringnya. Tanda kurung siku. Pemakaian tanda kurung siku digunakan sebagai koreksi suatu kata atau kalimat yang mengalami kesalahan. Contohnya transportasi yang sering digunakan masyarakat adalah angkot. 12. Tanda pisah. Pada tanda pisah dibedakan menjadi tanda pemisah di dalam bahasa Indonesia digunakan dalam penjelasan lebih lanjut. Contohnya tanda pagi ia bolak-balik ke dalam kamar mandi karena semalam banyak makan sambal untuk buang air besar. 13. Tanda elipsis. Pemakaian tanda elipsis yang digunakan dalam kalimat terputus. Contoh seandainya saya sudahlah. Tanda apostrof atau penyingkat. Tanda apostrof menunjukkan menghilangkan bagian kata atau untuk menghilangkan tahun. Contohnya Indah kan makan sayur yang banyak. Indah kan makan sayur yang banyak. B. Huruf bahasa adalah simbol bahasa yang mengandung makna. Simbol bahasa diwujudkan dalam sebuah huruf. Huruf adalah tanda yang mewakili suatu bunyi bahasa yang merupakan suatu terkecil dari bahasa. Huruf-huruf menyimbolkan dan melafalkan secara berbeda-beda. Walaupun huruf adalah bagian terkecil dalam tulisan, tetapi keberadaannya sangat penting karena merupakan unsur yang melahirkan bahwa tulis dan menentukan perbedaan makna. 1. Huruf abjad. Huruf abjad atau yang sering disebut dengan alfabet digunakan dalam bahasa. Kedua, huruf diftong. Huruf diftong dalam bahasa Indonesia yaitu au dan ou. Contoh ai gerai, au kalau, oik amboy. 3. Huruf kapital memakai huruf kapital diawali kalimat kata pertama. Contohnya para mahasiswa berbondong-bondong ke ruang dekan. Itu para, depannya huruf kapital. Yang keempat, huruf miring. Pemakaian huruf miring dalam penulisan judul buku, majalah maupun surat kabar. Contohnya tulisan yang dibukukan dalam judul guru intonatif, guru kreatif. Huruf tebal. Yang kelima, huruf tebal. Pemakaian huruf tebal pada pemakaian judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pusaka, indeks, dan lampiran. Contohnya daftar isi dan daftar pusaka. Judul, pengelolaan perpustakaan. Bab 1 pendahuluan. Bagian bab 1.1 latar belakang. C. Kata merupakan satuan terkecil setelah huruf dari sistem bahasa. Kata memiliki arti makna. Sebuah kalimat dapat didefinisikan melalui kata yang digunakan. Misalnya makan, minum, mandi, lari, suka, cantik, manis, baik, buruk, dan sebagainya. Jenis-jenis kata. A. Verba disebut dengan kata kerja. B. Adjektiva disebut dengan kata sifat. C. Nomina disebut dengan kata benda. D. Pronomina disebut dengan kata ganti. E. Numeralia disebut dengan kata bilangan. F. Preposisi disebut dengan kata kata depan. Konjungsi disebut dengan kata sambung. D. Prasa. Prasa merupakan gabungan dua atau lebih kata yang bersifat non-predikatif dengan yang berbentuk makna baru. Sifat non-predikatif ini bermakna gabungan kata yang sifat berpredikat. Misalnya mawar merah, panjang tangan, rendah hati, rumah biru, kopi hitam, dan sebagainya.
Frasa dibagi menjadi 4 antara lain yaitu yang ke-1 frasa eksosentrip, yang kedua frasa endosentrip, yang ketiga frasa koordinatif, yang keempat frasa apositif. Klausa. Klausa merupakan tataran sintaksis yang setingkat di atas frasa. Sebalikan dari frasa, klausa bersifat predikatif. Artinya di dalam klausa terdapat predikat dan profesi aktif menjadi sebuah kalimat. Misalnya ibu pergi, anaknya terbangun, ayah lari, dan yang sebagainya. Klausa dibagi menjadi 2, yaitu 1 klausa koordinatif, yang kedua klausa subordinatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.